Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Toto Hermawan SPT MSc, dosen tetap program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Video ini dibuat sebagai bentuk pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran pada mata kuliah statistik elementer yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib prodi yang ditujukan untuk mahasiswa pendidikan matematika semester 1 dengan bobot 2 SKS. Perkuliahan diselenggarakan selama 16 kali tatap muka yang terdiri atas 14 kali pertemuan untuk penyampaian materi pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait 1. Konsep dasar statistik, 2. Penyajian data, 3. Ukuran gejala pusat, 3. Ukuran penyebaran data, 5. Ukuran letak, serta karakteristik distribusi data. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa juga dibekali teknik cara penyusunan laporan hasil analisis statistik deskriptif secara sistematif, komunikatif, dan sesuai kaidah ilmiah. Kemampuan tersebut menjadi bekal untuk mendukung penyelesaian tugas akademik, kegiatan penelitian, serta kebutuhan analisis data kerja. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 3, dan CPL 7 yang tertuang dalam RPS yang sudah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa mampu memahami pengetahuan dasar statistik. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami penyajian data. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami ukuran gejala pusat dan ukuran letak. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami ukuran jangkauan, simpangan, dan variansi. CPMK 5, mahasiswa mampu memahami momen, kemiringan, dan kurtosis. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah statistik elementer adalah delivery, interaction, dan assessment DAI. Untuk delivery, saya memberikan materi pembelajaran serta RPS yang dapat langsung diunduh oleh mahasiswa melalui sistem e-learning UCY serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung beberapa media pembelajaran seperti program Excel dan kuis Edlink yang bisa diakses di sistem e-learning UCY. Interaksi pada mata kuliah ini melibatkan 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaboratif, dan reflektif bersama. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini, asesmen formatif
untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu atau kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif atau asesmen akhir berupa UTS dan UAS. Modal pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah Student Centered Learning dan Interactive Lecturing. Buku referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, buku referensi saya sendiri dan karya lain yang bisa diakses di perpustakaan, baik perpustakaan pusat maupun perpustakaan di prodi. Baik, pada video ini akan ditampilkan proses pembelajaran mata kuliah statistik elementer pada pertemuan ke-8 dengan materi ukuran penyebaran data. Pembelajaran dilaksanakan secara luring atau tatap muka di dalam kelas dengan menerapkan pendekatan Student Centered Learning. Mari kita simak bersama proses pembelajaran yang berlangsung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali semangatnya hari ini ya. Oke, saya apresiasi tinggi dulu. Oke, kabar gimana hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, seperti pelajaran sebelumnya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita menundukkan kepala, kita berdoa. Semoga hari ini diberi kelancaran dan kemudahan menyerap ilmu yang saya sampaikan. Berdoa, dipersilakan. Oke, selesai. Hari ini kita akan belajar apa? Ukuran penyebaran. Kok nggak kompak toh? Belajar apa? Ukuran penyebaran data. Oke. Sebelum ke ukuran penyebaran, hari ini ada yang nggak hadir? Masuk semua? Masuk. Oke, kalau semua silahkan presensi di sini ada link presensi, silahkan ini. Jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa. Ini nggak saya tag, berarti teman-teman nggak bisa presensi gitu ya. Oke, minggu kemarin kita udah belajar apa aja? Ada rata-rata, ada median, ada modus, ada kuartil. Oke, saya tanya Mbak Destri, apa itu rata-rata? Rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Oke, saya tanya ambil Anda Mbak Fadila. Mbak Nida. Sama? Sama. Oke, Mbak Fasa? Sama. Oke, jadi rata-rata adalah banyaknya jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Oke, berarti saya kuatkan lagi ya. Minggu kemarin kita udah bicara rata-rata, median, modus, dan kuartil dan persentil. Rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Terima kasih Mbak Fasa, Mbak Destri, dan Mbak Nida sudah bantu menjawab. Salah nggak apa-apa ya. Yang penting bukan salahnya, tapi kesannya akan kita jadi pembenaran. Itu ya. Oke. Saya tanya modus kepada Mbak Dijah, apa itu modus? Aduh, lali lagi ini. Apa modus? Oke, nilai yang sering muncul. Sama kan Mbak Inggit? Sama. Oke, jadi modus adalah nilai yang sering muncul. Itu adalah modus, itu materi minggu lalu yang akan kita anggap sebagai dasar mata kuliah pada berikutnya. Itu ya. Oke, hari ini kita akan belajar terkait ukuran penyebaran. Tujuan mata kuliah kita adalah menjelaskan konsep ukuran penyebaran data serta pentingnya ukuran penyebaran dalam analisis statistik. Gitu ya. Yang pertama, yang kedua adalah mengidentifikasi ukuran penyebaran. Di sini ada jangkauan, ada simpangan rata-rata, ada variansi simpangan baku. Yang ketiga ada menghitung dan menganalisis ukuran penyebaran data. Oke, yang keempat membandingkan. Yang paling penting adalah menginterpretasikan. Kalau teman-teman sudah menghitung, sudah betul hitungannya, kalau nggak diinterpretasikan itu sebagai percuma karena orang tidak akan tahu apa makna dari data tersebut. Oke, ada yang disampaikan, mungkin diskusikan? Aman? Oke. Di sini saya punya ilustrasi ukuran penyebaran. Ini apa toh? Gambar apa toh?
Tentara. Tentara lagi ngapain? Nyebrang. Oke, tentara baru nyebrang sungai. Kalian bayangkan seorang komandan peton atau komandan dalam sebuah pasukan. Di sini hanya didapatkan informasi bahwa sungai tersebut rata-ratanya 1,4 dan tentara tadi tingginya minimal kurang maksimal ya minimal ya di antara 154. Kira-kira selamat nggak tentara itu menyeberang? Mbak Nida mungkin? Selamat Pak. Selamat karena tingginya tentara tidak ada yang di bawah 1,4 meter. Sedangkan rata-rata sungai 1,4. Oke, bagus sekali. Oke, tadi yang selamat rasanya apa? Ada buaya daratnya Pak, jadi nggak selamat. Oh, buaya daratnya, bukan itu ya. Jadi yang nggak selamat karena apa? Karena tinggi sungai itu sungai dengan tinggi tentara itu lebih tinggi, lebih panjang kedalaman sungai, jadi ya tenggelam. Ya tenggelam. Oke, jadi ada itu ya. Ada lagi mungkin yang jawaban lain? Selamat nggak tadi? Oke, Mbak Ida. Kedalaman sungainya tidak rata Pak, jadi ada yang dalam. Oke, ada yang banyak, ada yang dalam. Jadi tidak selamat nggak kira-kira? Belum tentu Pak. Belum tentu. Oke, hari ini kita akan belajar. Tadi jawaban adik-adik akan kita lihat. Tapi saya ingin menekankan dari ilustrasi itu bahwa kalau kita hanya berpusat pada data atau cukup hanya rata-rata saja itu bisa menyesatkan. Maka hari ini adik-adik akan belajar terkait informasi penyebaran data. Jadi saya ulang sekali lagi, kalau kita hanya berbekal pada rata-rata, maka informasi itu bisa menyesatkan. Maka pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar terkait ukuran penyebaran data. Oke, bisa dipahami? Ya, Alhamdulillah aman ya, berarti ya. Kita lanjut nih. Oke, ukuran penyebaran ada berapa aja? Udah baca buku saya di modul atau udah baca di e-learning? Ada 4 apa aja Mbak Nida? Ada jangkauan. Ada jangkauan. Ada simpangan. Simpangan, oke, menyimpang-nyimpang, oke. Ada simpangan, apa lagi? Ada variansi, ada standar deviasi. Ada yang lain? Udah baca buku modul saya? Mas Ardian senyum-senyum kenapa? Bisa? Bisa, oke. Apa itu? Sama. Oh nggak apa-apa. Itu ya. Jadi adalah kita lihat ukuran penyebaran itu adalah pertama adalah jangkauan, kedua adalah simpangan rata-rata, yang ketiga adalah variansi, yang keempat adalah standar deviasi atau simpangan baku. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah baca buku saya di e-learning. Tolong ikuti ya, setiap saya sebelum perkuliahan buku atau materi ajar saya upload di Edlink sebelum hari. Nah, tolong dibaca ya. Nah, terima kasih Mbak Dida sudah baca. Oke, hari ini kita akan belajar satu saja, yaitu adalah ukuran penyebaran pada subbagian jangkauan atau rata atau range ya, jangkauan atau rank-nya. Rank itu apa toh? Ada yang baca Mbak Dida? Tadi sudah baca modul saya? Jangkauan, rank. Apa itu jangkauan? Lupa Pak. Lupa, oke. Karena lupa. Mbak Desri, apa jangkauan? Jangkauan adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Oke, bagus sekali. Jangkauan adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Dari mana sumbernya? Dari PPT yang Bapak bagikan di LMS Pak. Oke, terima kasih Mbak. Berarti udah baca ya? Nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Boleh nggak dibalik minimum dikurangi maksimum? Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak kira-kira? Jawab aja. Boleh nggak? Enggak. Kenapa nggak boleh? Jadi nggak ada jangkauan negatif. Oke, tidak ada jarak itu negatif. Jarak itu adalah positif. Kalau negatif itu menunjukkan arah, arah. Oke, itu ya. Oke, jangkauan tadi adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Rumusnya apa? Kita lihat sebagai rumus adalah kita sebut sebagai R. R ada X max, ada X min, ada X max, ada X min. Apa itu R? R adalah rank atau kita sebut sebagai jangkauan. X max adalah skor maksimum dan yang X min adalah skor
kecil. Oke, ini ada yang bisa membedakan nggak skor maksimum dan skor minimum? Ada yang bisa membedakan skor maksimum dan minimum? Maksimumnya bagaimana? Maksimum itu yang nilainya tertinggi. Nilai tertinggi. Oke, minimum terendah. Oke, saya akan kasih sampel karena tujuan pembelajaran kita adalah di mahasiswa bisa membedakan nilai maksimum dan minimum. Oke, saya punya ilustrasi begini. Saya punya angka 6, 8, 10, 1, 9, 11. Banyak data ada berapa ini? Ada 6. Ada 6 data. Nilai maksimumnya berapa? 11. Semua sepakat 11? Oke, berarti memang kalian mahasiswa luar biasa ya. 11. Nilai minimumnya? 1. Oke, gampang kan? Gampang. Tidak ada matematika yang sulit itu ya. Semuamu mudah gitu ya. Oke, kalau gini anak SD bisa ya? Bisa. Tapi ini adalah perkuliahannya beda. Oke, kita akan lihat makna dari nilai jangkauan. Jangkauan itu adalah tadi jarak terpanjang dikurangi terpendek. Oke, terpendek. Oke. Artinya apa? Semakin jangkauan makin kecil, data itu menimbulkan data homogen atau sekitar itu aja. Tapi kalau ranknya terlalu jauh, berarti data itu data heterogen. Oke, maknanya itu ketika kita bicara jangkauan. Artinya apa? Kita ulang lagi tadi. Jangkauan terlalu kecil atau jangkauan kecil, artinya apa? Data kita bagaimana? Homogen. Oke. Jangkauan terlalu besar berarti heterogen, gitu ya. Jadi terlalu banyak variasinya. Oke. Kita lihat ada data tunggal, ada data kelompok. Mungkin saya tanya dulu data tunggal itu apa? Data kelompok itu apa? Ada ya? Data tunggal. Ini data kelompok atau tunggal nih? Tunggal. Kalau data kelompok? Ada banyak. Data kelompok itu data yang bagaimana? Data yang ada intervalnya 1 sampai dengan 5, kemudian 6 sampai dengan 10. Itu adalah data kelompok. Rumusnya sama atau beda? Rumusnya adalah sama ketika kita mencari jangkauan. Apa rumusnya? Nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Oke, itu tentukan contohnya. Contohnya ini saya punya tentukan rank atau jangkauan dari 10, 6, 8, 2, dan 4. Kira-kira berapa? 2. Ada yang 8. Oke, ada yang 2, ada yang 8. Ini variatif sekali. Bagus. Berarti kelas kita kelas itu ya. Saya suka nih. Ada 2, ada 8. Mungkin ada lagi 9. Ada. Tapi kita nggak tahu. Apakah ini benar apa? Tidak. Kita hitung dulu jangkauan rumusnya apa? X max, oke, X max, oke, dikurangi X min. X max-nya berapa? Ada 10. X max-nya adalah 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Mungkin nggak jadi 7? Tidak mungkin ya. Tetap 8 itu ya. Jadi itu adalah jangkauan data. Oke. Ini saya minta diskusi, tolong diskusikan. Saya punya soal 1, nanti siapa yang maju, kemudian terangkan kepada teman-temannya. Adik-adik adalah calon seorang guru, maka harus bisa menyampaikan itu kepada murid-muridnya. Oke, selain kita belajar ini, adik-adik akan dituntun bagaimana cara menyampaikan atau memaparkan hasilnya. Oke, siapa yang mau maju silakan. Oke, rumusnya apa? Tadi X max dikurangi X min. Oke, siapa yang mau menyampaikan nih? Calon seorang guru harus berani maju ya, tampil ya. Oke, siapa? Ada poin keaktifan loh ini. Jangan sia-siakan poin keaktifan yang adik-adik sudah sepakati ditandatangan kontrak pada pertemuan pertama. Ayo, siapa yang mau maju? Oke, siap Mbak Sri, silakan. Oke. Jadi di soal tadi kan ada
perhatikan data nilai ulangan matematika berikut. Jadi udah diterangkan itu ada data, ada berapa data? 1, ada 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 78, 88, 92. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 data. Jadi kan rumus jangkauan tadi apa? Jangkauan atau R tadi sama dengan Ayo, jangkauan apa? X max Oke. dikurangi X minimum. Nah, jadi X max-nya di situ ada berapa? Jadi X max itu nilai terbesarnya dari suatu data. Di situ ada angka berapa di situ yang paling besar? Dari ada 95. Berarti X max-nya berapa? 95. Dikurangi X minimumnya berapa? 65. Ada 65. Berarti jangkauannya 95 dikurangi 65 dapat berapa? 30. Jadi data nilai ulangan matematika jangkauannya adalah berapa? 30. Oke, sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada Mbak Desti. Di pos dulu, Mbak Desti. Oke, terima kasih Mbak Desti. Oke, terima kasih Mbak Desti atas jawabannya, bagus sekali, sangat jelas, sangat rinci. Ini berarti siap sebagai seorang guru. Kita doakan semoga jadi guru idola ya, guru andalan itu ya. Oke, kita lihat. Oke, langsung kita tarik kesimpulan di sini jangkauan. Oke. Habis ini kita akan belajar kelebihan dan kekurangan jangkauan. Aman nggak kira-kira ini? Sampai sini aman? Aman. Oke, bisa dipahami? Bisa. 1 sampai 10? 11. Alhamdulillah ya, 9 ya. Oke, 9. Bagus sekali ya. Oke, hari ini kita akan belajar kelebihan dan kekurangan jangkauan. Setiap ukuran penyebaran itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Sama seperti kita manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan. Data pun juga sama. Kelebihannya adalah mudah dihitung. Karena apa? Karena kita menghitungkan X max dan X min. Bisa mudah dihitung. Kemudian kelebihan yang kedua itu adalah cepat memberikan gambaran kasar terkait penyebaran data. Itu ada 2 kelebihan dalam jangkauan ini. Pertama adalah mudah dihitung, yang kedua adalah cara cepat memberikan gambaran kasar terkait data. Itu. Yang ketiga ada lagi? Oh, enggak ada. Berarti yang kekurangannya pertama adalah sangat berpengaruh terhadap outlier. Outlier itu data yang menyebar terlalu jauh. Tidak bisa memberikan gambaran. Contohnya bagaimana? Saya punya data 9, 10. Ternyata ada data 99. Nah, ini dalam pertemuan kedua kita bahas sebagai jenis data outlier, jenis data pada pertemuan kedua, data outlier itu sangat berpengaruh terhadap outlier. Kemudian yang ketiga, tidak mencerminkan sebaran data secara keseluruhan karena hanya melihat nilai maksimum dan minimum. Data yang lain tidak dilihat. Itu menjadi salah satu kekurangan dari jangkauan. Yang terakhir, kurang informatif untuk data-data besar. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari jangkauan. Oke, tidak terasa ya kita sudah di ujung perkuliahan. Sebelum di ujung perkuliahan, saya ingin tahu pengalaman belajar apa yang telah adik-adik pahami ketika kita bicara jangkauan. Pengalamannya apa? Pertama, ada yang berani menyampaikan? Jangkauan adalah nilai maksimum dikurangi nilai. Oke, jangkauan adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Yang kedua, pengalaman yang kedua, kita tahu bahwa jangkauan adalah cara cepat untuk mencari atau memberikan gambaran kasar terkait data. Oke, sebaran data. Tapi ada kelebihannya ada mudah dihitung, itu adalah kelebihannya. Tapi juga tidak lupa pasti ada kekurangan. Kekurangannya adalah sebagian besar kurang informatif. Oke, tidak mencerminkan sebaran cara data. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan pada pagi hari ini. Harapannya tetap jaga semangatnya sampai pertemuan ke-16. Kita masih ada UAS, tapi sebelum pertemuan ke-16 kita masih ada tugas untuk adik-adik semua. Bisa tugas di-upload di Adlink
saya tulis nanti tugasnya di pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 tugasnya adalah ukuran penyebaran data. Tugas dikumpul paling lambat 3 hari setelah perkuliahan. Oke, karena nanti akan saya jadikan bahan referensi apakah adik-adik bisa lanjut materi berikutnya atau saya akan ulang pada materi ini. Itu adalah ini tugasnya. Jangan lupa dikumpul kapan? 3 hari setelah kuliah, jangan sebelum kuliah ya. 3 hari setelah kuliah. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak.